Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah teori peluang, Bapak Dr. Muhammad Ridwan Widanegara, SPD. Di sini saya Rizky Kiki Hambali dengan NPM 221063105034 dari kelas 6B. Di sini saya akan merepresentasikan beberapa contoh soal teori peluang beserta jawabannya. Di mana yang pertama ini terdapat probabilitas dasar, di mana terdapat contoh soal yaitu pelemparan dadu dengan soal sebuah dadu fair atau dadu seimbang dilempar sebanyak satu kali. Berapakah probabilitas muncul angka prima? Nah, di sini kita ketahui bahwa angka prima itu adalah 2, 3, dan 5. Maka untuk mencari banyaknya probabilitas itu adalah dengan cara banyaknya angka prima dibagi dengan banyaknya seluruh anggota yang memiliki kemungkinan tersebut. Di sini kita cari bahwa P' sama dengan 3/6 sama dengan 0,5. Pada soal ini itu dengan teori berdasarkan definisi ruang sampel. Lalu pada soal yang kedua ini masih terdapat pada pelemparan dadu dengan suatu soal sebuah dadu berisi 6 dilempar satu kali. Nah, berapakah peluang munculnya angka kurang dari 5? Di sini kita memiliki ruang sampel pelemparan dadunya itu kita sebut saja sebagai S. Nah, di sini S itu memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sebagai suatu sampel yang berjumlahkan 6. Nah, di sini kita akan mencari suatu kejadian A, di mana kejadian A ini adalah munculnya angka kurang dari 5. Maka di sini kita tentukan bahwa A-nya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Maka kejadian A ini memiliki 4 total dari suatu kemungkinan tersebut. Lalu kita hitunglah peluang dari kejadian A tersebut, di mana PA sama dengan banyaknya A yaitu 4 per banyaknya ruang sampel yaitu 6. Maka kita tuliskan 4/6. Maka kita bisa sederhanakan menjadi 2/3. Nah, teori ini merupakan suatu teori peluang suatu kejadian. Kita lanjut pada soal yang ketiga, di mana masih terdapat satu contoh soal pelemparan dadu. Di sini terdapat soal yaitu dua buah dadu berisi 6 yang dilempar secara bersamaan. Dan berapakah peluang jumlah kedua mata dadu adalah 9? Nah, bahwa kita cari yaitu terdapat beberapa kemungkinan yang menunjukkan jumlah kedua mata dadu itu adalah 9. Maka jumlah semua kemungkinan itu kita sebut sebagai ruang sampel. Nah, karena ada dua dadu masing-masing dengan 6 sisi, maka kita kombinasikan total tersebut menjadi 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi jumlah total ruang sampel pada soal kali ini adalah 36. Lalu pasangan mata dadu yang berjumlah 9 itu terdapat beberapa pasangan. Di antaranya adalah 3 dan 6, 6 dan 3, 4 dan 5, dan 5 dan 4. Lalu jumlah pasangan siswa itu terdapat 4 pasangan. Di mana di sini kita dapat mencari P jumlah 9 itu dengan cara banyaknya pasangan dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Maka kita tuliskan di sini 4/36. Maka bisa kita sederhanakan menjadi 1/9. Lalu selanjutnya pada nomor 4 ini terdapat dua dadu dengan jumlah genap, di mana dengan soal dua dadu dilempar, lalu hitunglah probabilitas total mata dadu adalah genap. Jawabannya dari 36 pasangan, 18 menghasilkan jumlah genap. Maka kita dapat hitung saja seperti pada soal-soal sebelumnya dengan rumus banyaknya pasangan per banyaknya sampel, yaitu kita hitung P genap sama dengan 18/36, maka akan menghasilkan 0,5. Nah, teori ini menggunakan teori hasil dari semua pasangan dihitung dan probabilitas dihitung dari jumlah kejadian yang menguntungkan. Selanjutnya pada soal nomor 5 terdapat soal aturan penjumlahan dengan soal yaitu probabilitas seorang siswa lulus matematika adalah 0,7 dan lulus fisika adalah 0,6. Jika probabilitas lulus kedua-duanya adalah 0,5, berapa probabilitas dia lulus tidaknya 1? Nah, di sini kita dapat menghitung dengan cara PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B sama dengan, di sini kita hitung saja di mana PA-nya itu adalah 0,7, lalu PB-nya itu adalah 0,6 dan PA irisan B itu adalah 0,5.
maka di sini akan menghasilkan 0,8. Nah, teori yang dipakai itu adalah aturan penjumlahan inklusi dan eksklusi. Selanjutnya pada soal nomor 6 terdapat probabilitas bersyarat, di mana dengan soal diketahui PA irisan B sama dengan 0,2 dan PB adalah 0,5. Di sini kita hitung PA bersyarat B. Nah, di sini bisa kita jawab bahwa PA bersyarat B sama dengan PA irisan B per PB sama dengan, maka kita sudah ketahui jika PA irisan B-nya itu adalah 0,2 dan PB-nya itu adalah 0,5, maka bisa kita hitung yaitu dengan cara 0,2 per 0,5 sama dengan 0,4. Dan teori yang dipakai itu adalah definisi probabilitas bersyarat. Selanjutnya pada soal yang ketujuh itu terdapat soal teorema Bayes, di mana soalnya itu seorang pasien dites untuk penyakit dengan 99% sensitivitas dan 95% spesifisitas. Nah, jika prevalensi penyakit 1%, berapakah probabilitas dia benar-benar sakit jika hasil tesnya itu adalah positif? Nah, maka kita dapat hitung dengan menggunakan teorema Bayes di sini bahwa P D bersyarat plus sama dengan P plus bersyarat D kali PD per P plus bersyarat D dikali PD ditambah P plus bersyarat min D dikali P min D. Maka langsung saja kita masukkan bahwa nilainya itu adalah 0,99 dikali 0,01 per 0,99 dikali 0,01 ditambah 0,5 dikali 0,99. Maka akan menghasilkan 0,166. Nah, jadi kemungkinan dia benar-benar sakit jika hasil tesnya adalah positif yaitu 0,166. Di sini teoremanya itu menggunakan teorema Bayes. Selanjutnya masih pada probabilitas dasar, pada soal yang ke-8 masih menggunakan teorema Bayes. Di sini terdapat soal yaitu dalam suatu perusahaan 70% siswa bekerja di siang hari dan 30% bekerja di malam hari. Diketahui 80% karyawan siang datang tepat waktu, sedangkan hanya 50% karyawan malam yang datang tepat waktu. Jika seorang karyawan diketahui datang tepat waktu, berapakah peluang bahwa ia bekerja di siang hari? Nah, di sini bisa kita jawab dengan menggunakan teorema Bayes tersebut, di mana P siang itu adalah 0,7 dan P malamnya itu adalah 0,3. Lalu P tepat bersyarat siangnya itu adalah 0,8 dan P tepat malamnya itu adalah 0,5. Maka di sini kita menggunakan teorema Bayes untuk menentukan berapakah banyak peluang bahwa ia bekerja secara tepat waktu di siang hari. Di sini kita hitung dengan cara P siang dengan bersyarat tepat sama dengan 0,8 dikali 0,7 per 0,8 dikali 0,7 ditambah 0,5 dikali 0,3, maka akan menghasilkan 0,56 per 0,56 ditambah 0,15 sama dengan 0,56 per 0,71, maka akan menghasilkan 78,87%. Jadi dapat diketahui bahwa seorang karyawan yang datang tepat waktu itu berpeluang bahwa ia bekerja di siang hari itu dengan 78,87% peluangnya. Di sini menggunakan teorema Bayes. Selanjutnya terdapat distribusi diskrit pada soal yang ke-9 ini dengan soal sebuah koin bias dengan probabilitas munculnya sisi gambar adalah 0,6 yang dilempar sebanyak 5 kali. Nah, berapakah probabilitas tepat 3 kali gambar? Di sini kita menggunakan Px sama dengan 3 sama dengan 53 dikali 0,6 dikali 0,6 pangkat 3 sama dengan 10 dikali 0,216 dikali 0,16. Maka akan menghasilkan 0,3456. Jadi probabilitas tepat 3 kali gambar itu adalah 0,3456. Di sini menggunakan teori yaitu distribusi binomial. Oke, pada soal selanjutnya terdapat probabilitas dasar yaitu ekspektasi binomial dengan soal ekspektasi jumlah gambar pada soal sebelumnya yaitu pada soal 9. Di sini yaitu EX sama dengan N dikali P, di mana N-nya itu adalah 5 dan P-nya itu adalah 0,6. Nah, maka di sini akan menghasilkan nilai 3. Jadi
ekspektasinya itu adalah 3. Di sini menggunakan teori yaitu definisi probabilitas bersyarat. Selanjutnya pada soal subdistribusi diskrit pada soal yang ke-11 ini yang merupakan distribusi binomial dengan soal seorang guru memberikan kuis kepada siswanya yang terdiri dari 5 soal pilihan ganda masing-masing dengan 4 pilihan jawaban dan hanya 1 jawaban yang benar. Jika seorang siswa menjawab semua soal secara acak, berapakah peluang siswa tersebut menjawab tepat 2 soal dengan benar? Di sini kita menggunakan distribusi binomial yaitu dengan memasukkan rumus Px sama dengan 2 sama dengan 5, 2, 1, 4 pangkat 2 dan 3/4 pangkat 3, maka akan menghasilkan 10 dikali 1 per 16 dikali 2 per 64, maka akan menghasilkan 10 dikali 27 per 1024 sama dengan 270 per 1024 yang bisa kita sederhanakan menjadi 135 per 512. Maka ini akan menghasilkan nilai yaitu 0,2673. Selanjutnya masih pada soal yang ke-12 yaitu terdapat soal distribusi Poisson, dimana dengan soalnya itu jumlah kecelakaan per hari itu rata-rata 2. Hitung probabilitas terjadi 3 kecelakaan pada hari tertentu. Dimana kita di sini menggunakan distribusi Poisson dengan memasukkan rumus P X sama dengan 3 sama dengan E pangkat min 2 dikali 2 pangkat 3 per 3 faktorial. Maka akan menghasilkan E pangkat min 2 kali 8 per 6. Maka jawabannya itu senilai dengan 0,180. Dan di sini menggunakan teori yaitu distribusi Poisson. Selanjutnya terdapat ekspektasi dan variansi, di mana pada nomor 13 ini terdapat ekspektasi variabel diskrit dengan soal X memiliki nilai 1, 2, dan 3 dengan P X sama dengan 1 sama dengan 0,2, lalu Px sama dengan 2 sama dengan 0,5, dan Px sama dengan 3 sama dengan 0,3. Lalu di sini kita menentukan Ex-nya. Mana bisa kita jawab secara langsung dengan Ex sama dengan 1 dikali 0,2 ditambah 2 dikali 0,5 ditambah 3 dikali 0,3. Maka akan menghasilkan 0,2 ditambah 1 ditambah 0,9, maka memiliki jawaban 2,1. Jadi ekspektasi dari X-nya itu adalah 2,1. Selanjutnya pada soal ke-14 terdapat soal varians, di mana soal lanjutan dari soal sebelumnya, yaitu hitunglah varian X dari soal tersebut. Di mana kita langsung bisa jawab dengan cara ekspektasi X kuadrat sama dengan 1 pangkat 2 dikali 0,2 ditambah 2 pangkat 2 dikali 0,5 ditambah 3 pangkat 2 dikali 0,3. Maka akan menghasilkan 0,2 ditambah 2 ditambah 2,7 sama dengan 4,9. Lalu di sini kita menghitung varian dari X tersebut, di mana rumus dari varian ini adalah X kuadrat dikurangi X pangkat 2 sama dengan 4,9 dikurangi 4,41, maka akan menghasilkan 0,49. Jadi terbukti bahwa varian X dari soal tersebut adalah 0,49. Dan di sini menggunakan teori yaitu varian sebagai X kuadrat dikurangi X pangkat 2. Lalu selanjutnya terdapat soal ke-15 yaitu dengan Chebyshev inequality, yaitu dengan soal X dengan EX sama dengan 10 dan varian X sama dengan 4. Maka di sini kita disuruh menggunakan Chebyshev untuk menentukan, yaitu P X min 10 lebih besar sama dengan 4. Maka kita langsung saja bisa jawab dengan cara P X min 10 mutlak X min 10 lebih besar sama dengan 4, yaitu lebih kurang dari sama dengan 4 per 16. Maka di sini kita akan menghasilkan jawabannya yaitu 0,25. Jadi dengan menggunakan Chebyshev tersebut, kita telah membuktikan bahwa P mutlak X min 10 lebih besar dari 4 itu akan menghasilkan 0,25. Di sini kita menggunakan teori yaitu ketidaksamaan Chebyshev. Selanjutnya terdapat subkombinasi dan teorema khusus.
yaitu pada nomor ke-16 adalah soal komplementer. Jika PA sama dengan 0,3, berapakah PA komplemennya? Dari sini bisa kita langsung hitung saja bahwa untuk menentukan PA komplement itu dengan rumus 1 dikurangi PA sama dengan 0,7, karena di sini 1 dikurangi 0,3 yang akan menghasilkan 0,7. Selanjutnya terdapat soal ke-17, yaitu varian kombinasi linear dengan soal jika varian X sama dengan 2, lalu varian Y sama dengan 3, dan XY itu merupakan suatu yang independen, berapakah varian 2X min 3Y? Di sini kita langsung saja jawab bahwa untuk menentukan varian 2X min 3Y itu sama dengan 4 var X ditambah 9 var Y. Maka kita masukkan nilai varian X dan Y tersebut, bahwa kita langsung saja bisa simpulkan menjadi 4 dikali 2 ditambah 9 dikali 3, maka akan menghasilkan 8 ditambah 27 yang akan menghasilkan 35. Jadi hasil dari varian 2X min 3Y dengan var X sama dengan 2 dan var Y nya sama dengan 3 dengan X dan Y independen, maka akan menghasilkan hasil yaitu 35. Selanjutnya pada soal ke-18, yaitu varian kombinasi linear dengan soal jika diketahui bahwa varian A sama dengan 5, varian B sama dengan 4, dan A, B serta saling independen, maka berapakah nilai dari var 3A ditambah 2B? Nah, di sini kita menggunakan rumus kombinasi linear 2 perubahan acak, yaitu varian AX ditambah BY sama dengan A kuadrat var X ditambah B kuadrat var Y sama dengan, maka jika kita menentukan var 3A ditambah 2B, maka akan menghasilkan 9 var A ditambah 4 var B. Maka di sini langsung saja kita masukkan nilai varian A dan varian B-nya, yaitu varian A-nya 5 dan varian B-nya 4. Maka langsung saja kita memasukkan 9 kali 5 ditambah 4 kali 4. Maka akan menghasilkan 45 ditambah 16 yang akan menghasilkan 61. Lalu pada soal ke-19 ini terdapat jenis peristiwa pada teori peluang, di mana sini itu terdapat peristiwa tidak dan saling lepas. Dengan soal sebuah kotak berisi bola berwarna merah, biru, dan kuning tanpa mengetahui jumlah pasti dari masing-masing warna tersebut. Seseorang mengambil satu bola secara acak dari kotak tersebut. Di sini terdapat beberapa pertanyaan, yaitu jelaskan apakah peristiwa berikut ini saling lepas atau tidak saling lepas. Jika peristiwa A-nya itu adalah bola yang diambil berwarna merah dan peristiwa B-nya itu adalah bola yang diambil berwarna kuning, maka di sini langsung saja bisa kita jawab bahwa peristiwa A dan B adalah saling lepas, karena sebuah bola itu tidak mungkin memiliki dua warna sekaligus. Selanjutnya, jika bola yang diambil berwarna merah, maka tidak mungkin berwarna kuning, dan sebaliknya. Jadi, kedua peristiwa yang dapat terjadi secara bersamaan yang merupakan definisi dari peristiwa saling lepas. Selanjutnya pada soal yang terakhir, yaitu peluang bersyarat dengan soal dalam suatu pengundian diambil satu kartu dari setumpuk kartu berisi berbagai jenis warna. Jika peristiwa A adalah mendapat kartu berwarna merah dan peristiwa B adalah mendapat kartu bergambar hati, jelaskan apa arti dari yang pertama itu adalah A gabungan B, lalu yang kedua itu adalah A irisan B. Dimana langsung saja bisa kita jawab, yaitu pada pertanyaan yang pertama, jika A gabung B berarti peristiwa mendapatkan kartu yang berwarna merah atau bergambar hati atau keduanya. Lalu selanjutnya, jika A irisan B berarti peristiwa mendapatkan kartu yang berwarna merah dan bergambar hati sekaligus. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.